Tensi tinggi antara timnas Indonesia kontra Vietnam yang dimulai sejak era Park Hang-seo dan Coach Sintayong nampaknya masih menyisakan bara persaingan di antara kedua tim dan terus menyala sampai makin membesar di era baru timnas Vietnam. Ya, sejak mundurnya Park Hang-seo dan diganti oleh Philippe Troussier, timnas Vietnam bisa dibilang mengalami penurunan performa secara signifikan. Dan yang membuat publik Vietnam sangat murka pada pelatih asal Prancis ini adalah rekor mereka yang selalu bisa menang atas timnas Indonesia di berbagai pertemuan, kini malah berbalik di mana mereka yang jadi pesakitan ketika bertemu oleh skuad Garuda. Tercatat dalam 3 pertemuan baik di Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia, Vietnam selalu alami kekalahan. Bahkan parahnya, skuad asuhan Philippe Troussier ini tak bisa mencetak 1 gol sekalipun ke gawang timnas Indonesia. Dan harus diakui, salah satu faktor kesuksesan timnas bisa berkembang sangat pesat hingga selalu bisa mempecundangi Vietnam adalah dengan banyak bergabungnya para pemain diaspora ke skuad utama Coach Sintayong. Dan bahkan kebanyakan di antara mereka diisi oleh para pemain-pemain muda. Ya, peran para pemain diaspora memang sangat krusial bagi skuad Garuda, di mana keberadaan mereka membuat para pemain lokal mau tak mau harus meningkatkan performa mereka jika tak ingin posisinya di skuad utama akan digusur oleh para pemain diaspora. Nah, kebijakan PSSI dan Coach Sintayong dalam mendatangkan pemain diaspora inilah yang membuat kubu Vietnam meradang. Dan bahkan tak sedikit dari para pemain dan media mereka seakan bekerja sama untuk menyindir habis-habisan timnas Indonesia terkait kebijakan naturalisasi ini. Kritikan pertama datang dari pemain yang dibenci oleh fans bola di Asia Tenggara yaitu Doan Van Hau, di mana bek Vietnam yang sekarang nggak pernah main lagi karena alami cedera parah ini mengatakan bahwa kualitas pemain diaspora Indonesia tidaklah bagus. Van Hau mengatakan jika benar pemain naturalisasi Indonesia bagus, maka mereka akan gabung di timnas Eropa yang latar sepak bolanya lebih kuat atau bahkan memilih timnas Belanda. Tak hanya itu, Doan Van Hau juga belak-belakan menyebut jika kualitas pemain naturalisasi skuad Garuda hanya selevel pemain ASEAN dan si bek Vietnam ini yakin jika para pemain Vietnam akan bisa menang jika mereka berjuang keras di atas lapangan. Sindiran kedua kemudian juga dilontarkan bek Vietnam lainnya yaitu Do Duy Man, di mana dia berkomentar kalau dia dan para rekannya di timnas Vietnam kebingungan entah yang akan dihadapi mereka adalah timnas Indonesia atau timnas Belanda karena skuad Garuda diisi banyak pemain diaspora. Tapi uniknya para pemain Vietnam ini hanya berceloteh panjang lebar dan menyerang skuad timnas Indonesia saja. Padahal selain Indonesia, ada juga Filipina dan bahkan Malaysia yang sebenarnya lebih banyak mendatangkan pemain naturalisasi dibandingkan timnas Indonesia. Namun anehnya, skuad Vietnam atau bahkan para medianya gak pernah berisik berlebihan dalam mengomentari fakta ini. Dan lucunya nih sob, rasa penasaran admin ternyata dijawab oleh seorang pelatih asal Vietnam bernama Tran Chong Min yang buka suara mengapa timnas Indonesia bisa melesat kualitasnya sedangkan Filipina dan Malaysia yang sama-sama melakukan naturalisasi bisa dibilang hanya jalan di tempat. Ya, Tran Chong Min mengatakan walau Filipina punya banyak pemain naturalisasi dibanding skuad Garuda, tapi kualitas pemain antar kedua negara ini sangat berbeda sob, sehingga hal ini jelas berpengaruh pada kondisi skuad di dalamnya. Dan kesalahan Filipina yang lainnya adalah mereka terlalu sering berganti pemain dan pelatih, yang mana ini juga membuat pola permainan mereka tak akan bisa matang, karena jelas pelatih baru akan merubah skema permainan, termasuk pemilihan pemain yang dirasa cocok dalam strategi yang akan diterapkannya. Dan satu hal lain yang tak dimiliki oleh Filipina dari timnas Indonesia adalah mereka tak punya pemain lokal yang kualitasnya bisa bersaing dengan para pemain diaspora. Sehingga sentuhan para pemain lokal di timnas mereka benar-benar hilang. Dan beberapa hal inilah yang pada akhirnya membuat Tran Chong Min menilai jika Filipina belum akan bisa menjadi timnas yang tangguh di ASEAN walau sudah diperkuat banyak pemain naturalisasi. Dan jelas kini terjawab sudah mengapa banyak pemain Vietnam dan medianya sangat membenci para pemain diaspora dari timnas Indonesia. Dan alasannya bahkan telah dijawab sendiri oleh salah satu pelatih asal Vietnam yaitu Tran Chong Min. Ya, timnas Indonesia dengan dukungan maksimal dari pihak federasi kemudian menemukan satu pelatih yang kompeten dan punya intuisi tajam dalam merekrut pemain diaspora yang tepat untuk bergabung ke skuad timnas, nyatanya benar-benar membuat negara tetangga yang super berisik yaitu Vietnam merasa tahtanya akan segera tergusur oleh timnas Indonesia.
Dan satu-satunya cara yang mereka bisa lakukan saat ini hanya sekedar menyindir lewat media dan berharap itu akan jadi polemik di antara fans yang mendukung naturalisasi dan tidak mendukung naturalisasi. Tapi untungnya sih hanya segelintir oknum yang tidak suka dengan program naturalisasi para pemain diaspora. Sedangkan hampir sebagian besar fans timnas mendukung program ini karena nyatanya hal ini benar-benar memberi dampak signifikan untuk kemajuan timnas Indonesia. Terlebih para pemain lokal jadi naik levelnya sejak berkompetisi dengan para pemain diaspora yang bergabung di timnas. Jadi sudah jelaskan sob kenapa banyak pemain dan media Vietnam sangat membenci para pemain diaspora Indonesia. Ya karena pertama, mereka gak suka timnas makin kuat dan menyalip prestasi mereka di sepak bola. Yang kedua, hadirnya pemain diaspora dalam waktu singkat di timnas ternyata bisa langsung mengancam posisi timnas Vietnam. Terbukti dalam 3 pertandingan terakhir mereka selalu kalah dan terjun bebas ranking FIFA-nya. Dan yang paling nyesek adalah poin ketiga di mana Vietnam yang ingin meniru langkah Indonesia untuk mencari pemain diaspora dipastikan akan sangat sulit untuk merealisasikannya. Pasalnya terbentur oleh situasi politik dan aturan di negaranya. Dan ya, hingga saat ini Vietnam hanya bisa melakukan pesaiwar lewat pemain dan media mereka pada timnas Indonesia. Jadi, apa pendapatmu melihat kondisi timnas Vietnam saat ini yang masih seakan gak percaya timnasnya pelan-pelan dikejar oleh skuad Garuda berkat para pemain diaspora sob? Silahkan beri jawabanmu di kolom komentar.